Ya, berarti bertobat ya. Ya, bertobat. Dan Ya. dalam agama Kristen ada artinya penghapusan dosa. Ya. Itu namanya apa? Ah. Eh, Minum anggur. Oh, minum anggur. Ya, Bahaya nih, mabuk lah kita itu ini. anggur itu sejenis dari darah Kristus. Karena dalam agama Kristen ada katanya ini adalah darah dan ini adalah dagingku. Jadi makan roti Begini, dan begini loh. Begini loh. anggur, Nggak, minum kenapa anggur. mesti ke anggur? Kenapa nggak sirup marjan yang rasa rasa koko pandan? Kan coba kalau gini, sebentar ya. Ini kan untuk penebusan dosa, menghapus dosa, minum anggur. Nah, sekarang anak-anak yang sudah balik itu berada yang umur 10, 11 tahun. Warna merah, kan semuanya bisa minum loh, Kak. Eh, Begini dia, gini caranya ya, gini jalurnya. Orang bisa minum anggur yang sudah disidikkan, yang sudah dikukuhkan. Ah. Tidak itu umur dari 17 tahun ke atas. Dia tahu dosanya, Ya, ya. dia tahu apa yang dia lakukan. Ah, ah. Tidak sembarang orang minum anggur. Tidak sembarang. Anggur itu cuman tetesan tempat kecil. Nah, bagi orang yang tahu akan dosanya, dia Belum. minum itu dan dia berjanji tidak akan melakukan lagi. Selembar roti itu ganti dari tubuh Kristus. Nah, yang meminum itu umur dari 17 tahun ke atas yang sudah dikukuhkan dan sudah dibaptis dalam Kristus. Maksudnya dia itu sudah lewat dari semua aturan-aturan agama, dia tahu apa yang baik dan ada apa yang tidak. Dia Malam perjamuan itu dia minum anggur. itu adalah sebagai pengingat kami dalam Tidak, saya tanya, waktu malam perjamuan, malam terakhir Yesus dan murid-muridnya, itu dia minum anggur. itu setelah selesai. Jawabnya Itu iya benar, atau enggak, betul. Awal dulu, Yesus minum anggur dengan murid-muridnya. Itu sebelum dia itu ditangkap dan disalibkan. Saya bertanya, waktu Yesus makan malam, perjamuan mereka minum anggur. Ada tertulis dalam kitab Injil Markus. Ya, silakan baca. Injil Matius. Ya, silakan baca. buka Alkitabnya kak, buka Alkitabnya kak. Di mana tertulis inilah darahku. Nah, itu adalah anggur. Mana? Silakan, Kak. Bapak Mister Gregory, cari sedikit dalam Alkitab. Rasanya aku nggak bawa Alkitab. Bapak Glory ini dia tidak pernah menemukan waktu perjamuan Yesus terakhir, ya, itu minum anggur. Nggak ada. Barakallah Om Hadi. Nggak ada. Nah, Perlu kakak ketahui. sebentar, Karya. Anda mengatakan anggur itu adalah simbol yang dimana itu adalah darah Yesus. Nah, di mana Yesus mengajarkan minum anggur? Tuhan itu mengajarkan setelah dia Di mana, mengumpulkan. Kakak? Di mana? Kata kamu ada di Matius, Markus. Tunjukkan datanya. Saya baca, saya buka di sini. Saya sambil main game ini. Sambil main game. Injil dari Markus sampai selesai. Ayat 1 sampai selesai. Baca. Wah, enak kali lu. Enak kali. Dibaca kalau kakak baca. Kalau kakak baca dari Injil Markus. Karya yang mengatakan bahwa kalian menghapus dosa itu simbolnya dengan meminum anggur.
Di mana ajaran Yesus seperti itu? Harusnya Anda yang tunjukkan dong. Kalau kakak mau cari di Injil Markus dari ayat 1 pasal 1 Inilah saya bilang Kristen ya. terakhir. Kristen membuat narasi tapi nggak bertanggung jawab dengan data. Karya. Bertanggung jawab. Iya, begini Bapak Karya. Kakak jangan coba model ngomong, jangan model ngomong. Udah, kakak tunjukkan datanya di mana, Yohanes, di Lukas atau Markus berapa, ayat berapa. Oh itu ya. Ya, jadi harus jelas kakak tunjukkannya. Jadi Sebenarnya sih kalau mau ingin menjadi berkat itu datanya harus lengkap supaya kita nggak eh bukan. sebenarnya sih boleh aja aku ini secara mendetail. Aku cuma lurusin aja. Kalau saudara memang ingin tahu, baca dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai selesai. Kalau Anda membaca itu, Anda baru tahu isi Injil Alkitab kami. Nah, kita orang Kristen, udah kalau bilang baca Injil Markus, baca-baca itu kita nggak mau mencontohkannya, jangan kita merintahkan karena kakak bawa datanya, kakak Sebenarnya itu sering kami nyatakan kalau kami itu lagi. Kalian. Tunggu dulu Pak. Sebentar. Ini Kak Nora beda, Kak Nora beda. Jadi Sebentar dulu Pak. Sebentar dulu. Aku mau bicara. Sebentar dulu. Oke. Dalam Kristen kami acara untuk minum anggur itu kami dibuat itu ada 4 kali dalam 1 tahun, 5 kali setahun. Nah setiap kali minum anggur selalu dibilang ini adalah darahku dan ini adalah dagingku. Setiap orang yang mengingat itu maka dosanya dihapuskan. Itu cara kami dalam agama Kristen. Cari dari Injil Markus dari pasal 1 sampai selesai baca. Anda akan tahu apa isi dari Injil Alkitab. Gak perlu aku cari secara mendetail. Gak perlu. Kakak gereja apa? Kakak gereja apa? Katolik. Dia selalu mengatakan selembar roti. Nanti dulu, nanti Ini kakak adalah dagingku. gereja apa? Kakak Dan gereja. satu lagi. Kakak Ini gereja. adalah darahku. Gereja apa dulu? Seandainya Anda mengingat dosamu, minum ini, dosamu terhadap minum anggur dan roti, kalau kamu mengulang perbuatanmu, nggak akan terhapus dosamu, nggak akan kamu masuk neraka. Doktrin itu, doktrin. Hah? Doktrin. Laundry? Nah, doktrin. Apa Kak doktrin? Nggak tahu aku laundry. Doktrin. Tanya dulu pendetamu, apa itu? Itu sudah terdoktrin. Apa laundry? Doktrin. Kak Nora. Apa ini Oh, yang Nora? Apa Oh yang ngurus, mana pengurusnya? Dia ngomong nggak bawa data, terus dia sih mengklomper di room saya. Mereka yang ngurus Bang Glory, ya. Kau Bang Glory, kau selaku pendeta, tunjukkan data sama saya. Apakah memang ada perjamuan terakhir, malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya itu menggunakan anggur? Itu aja. Kalau ada, tunjukkan datanya. Ini pendeta. Kamu jemaat, tanyakan sama pendeta, ada nggak? Ketawa dia kan? Sebenarnya pendeta itu lebih jenius loh daripada jemaat. Dia Jangan bisa bilang kayak gitu. mengatakan secara Makanya mendetail. dari tadi Anda menyatakan itu. Sekarang kakak mau dari bilang tadi, kakak ini sedang memberkati orang dengan cara membawa firman perjamuan kudus sekali setahun. Sudah, kita nanya, saya tahu itu ada. Cuman karena kakak bicara di roomnya Kak Nora, kakak harus mempertanggungjawabkan apa yang kakak omongin. Nah, makanya saya minta bukalah datanya supaya kita bisa lanjut ngomong. Bukankah sudah saya katakan kepada Bapak, cari dalam Markus dari pasal 1 sampai selesai. Apa Bapak kurang puas? Bapak kurang yakin? Seandainya Bapak yang lebih tahu dari aku dan Bapak yang lebih tahu menjelaskan daripada aku secara mendetail.
Bukan aku, karena aku cuma jemaat. Hah? Ini siapa? Kau gereja mana? Kau gereja mana? Saya bilang sama Bapak, cari dalam Injil Markus, Mana? cari Oh. dalam Injil Yohanes, cari dalam Injil Matius. Semua itu data-data Tuhan Yesus sudah ada di situ. Tidak perlu saya ajarkan secara mendetail, karena Bapak itu lebih tahu dari saya. Kamu Protestan apa? Karena saya sudah mengatakan sama Bapak, aku agama Kristen apapun nggak perlu Bapak ketahui. Yang saya kasih tahu sama Bapak. Bapak cari dari Injil Markus dari pasal 1 ayat 1 sampai selesai Bapak baca. Kamu ngomong kan nggak mau kasih tunjukin Kalau Bapak baca, Bapak pasti tahu apa artinya itu perjamuan kudus, apa artinya. Kamu nggak tahu di mana datanya. Kamu nggak tahu di mana datanya, di ayatnya di berapa, pasal berapa. Kamu nggak tahu kan? Sebenarnya Bapak yang lebih tahu. Kan saya sudah mengatakan sama Bapak yang lebih tahu. Kalau Bapak cari dari Injil Markus secara mendetail, Bapak sudah tahu dan sudah baca apa artinya itu perjamuan kudus. Gak perlu saya ajarkan lagi Bapak. Kamu menyodorkan itu, sementara kamu nggak kasih datanya di mana. Oh ya? Bapak Kamu tidak tahu. Bapak tidak tahu atau Bapak ini memang Kristen bohong-bohong ya? Dia kok pula Bapak pendeta ini nggak tahu juga. Oke, bilang begini. Saya tidak tahu. Sekarang tunjukkan. Oke, saya tidak tunjukkan. Tunjukkan. Saya tidak tahu. Kan saya sudah mengatakan. Cari dari Injil Markus. Yang saya tahu cari dalam Injil Markus. Cari dari Injil Markus. Saya suruh kalian. Kalau kalian kurang puas, cari dari Injil Markus. Melihat yang seperti ini, Saya suruh Bapak cari dari Injil Markus. Saya suruh Bapak dan Injil dari Markus. Di saat dibandingkan dengan orang. Tunggu dulu Pak Pendeta. Tunggu dulu. Kamu Kristen, tunggu dulu. enggak. Aku bicara dulu. Sorry, enggak bisa. Kamu itu dibandingkan Kak Nora itu lebih top firman Tuhan. Justru dia ini, iya betul memang. Aku akui. Kamu orang Kristen tak bisa memberi ayatnya, memberi datanya. Kalau Malu, begitu, orang Kristen. kalau begitu dari mana? Dari mana? Dari mana Pak? Dari mana? Bapak aja pendeta kurang tahu, apalagi aku. Mau kok kasih tahu rasa semua. Malu Anda jadi orang Kristen, malu. Dari mana? Dari mana? Dari mana bicaranya? Coba. Tahu datanya di mana? Bapak tahu umur berapa Tuhan Yesus itu air dijadikannya anggur? Tahun berapa? Hah? Umur berapa? Pak? Umur berapa? Bapak aja kurang tahu kan, pendeta kurang tahu. Umur berapa Tuhan Yesus itu menjadikan air menjadi anggur? Umur berapa? Bapak tidak tahu kan? Berarti Bapak ini bukan pendeta loh. Cuma lambang aja Bapak ini, nggak tahu dia silsilah Tuhan Yesus. Jangan. Oke. Di ayat mana? Oke. Tanggal berapa Yesus lahir? Tanya aja Papa Mister Gergol. Dia nggak tahu. Kamu aja. Bodoh. Tanggal berapa Yesus lahir? Kurang tahu. Terus kenapa kau menjat orang? Kurang tahu. Jadi dengar ya Bu Ria ya. Tolong dulu Anda diam dulu sebentar. Dengarkan saya baik-baik Bu Ria ya. Tidak tahu. Kalau tidak bisa menjawab bukan berarti tidak tahu. Tidak tahu bukan berarti dia bodoh. Artinya apa? Tidak tahu karena dia memang di situ tidak ada tercatat, makanya tidak tahu. Kalau Anda maksa, di mana murid Yesus itu minum anggur, dia tidak bisa kasih tunjuk datanya karena memang tidak ada tertulis secara. Loh, kalau memang menurut kau ada, kau tunjukkan. Bukannya sudah saya katakan cari di Injil Markus. Kamu aja tidak bukan berarti ada, bodoh. Cari dari Injil Markus pasal 1 sampai selesai baca. Kalau kamu baca Itu kamu bukan pasti berarti tahu. menunjukkan data Yesus Kapan minum Tuhan Yesus anggur. lahir? Kapan Tuhan Yesus lahir? Kapan Tuhan Yesus menjadikan air menjadi anggur? Dan kapan Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa darah ini adalah Tahu yang anggur ini kapan? adalah anggur dan Bapak tahu kapan? Pupa. Pep. Saya tantang 100 pendeta kau. Kau dari gereja mana? HKBP, HKI, GKPI, GKPB, apa? GPIB, GBI. Dari mana gereja kau?
Dari tadi saya diamkan kau ngocor aja, baca dari mulai Markus pasal 1. Sedangkan Markus pasal 1 tidak ada cerita tentang Yesus dilahirkan. Ayo buktikan. Hanya Matius, Lukas, Yohanes yang menceritakan Yesus dilahirkan. Markus saja tidak menceritakan Yesus dilahirkan. Kenapa Markus nggak ceritakan? Hanya Lukas yang menceritakan Yesus disunat. Kenapa Matius, Markus dengan Yohanes tidak menceritakan Yesus disunat? Hanya Matius yang menceritakan tentang ada kebangkitan orang-orang kudus. Markus, Lukas, Yohanes kenapa tidak menceritakan? Saya lebih paham daripada kau. Tanya sama si Glory, ada nggak Markus menceritakan tentang kelahiran Yesus? Nggak ada. Kenapa nggak diceritakan? Pertanyaan kan? Pertanyaan, Kenapa Mbak. hanya Lukas 2 yang menceritakan Yesus disunat? Matius menceritakan nggak Yesus disunat? Markus ceritakan nggak? Yohanes ceritakan nggak? Nggak ada. Cari. Buktikan sama saya kalau ada yang diceritakan Lukas diceritakan Yesus disunat. Cari. Cuma satu data yang menceritakan Yesus disunat. Itu pun datanya dari Lukas. Sementara Lukas bukan murid Yesus. Kau mau ngajarkan Bible sama saya kau. Sini kau masuk kuinjilin kau. Makanya saya minta data, di mana murid Yesus dengan Yesus meminum anggur, merubah air menjadi anggur waktu pesta perkawinan di Mina, itu saya tahu anggur. Siapa yang menceritakan? Yohanes. Yohanes menceritakan Yesus merubah air menjadi anggur. Bongok kali kau. Kau pula mengajari saya di sini kau. Habis kok